Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 1. Sebelum belajar, jangan lupa ya kalian like, subscribe, share, and comment, karena itu gratis. Jika sudah, yuk kita mulai belajar. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, SBDP, dan Matematika. Menjaga keselamatan di perjalanan. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri. Keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Nah, coba perhatikan di sini Ibu Siska ada gambar saat kalian mengendarai kendaraan bermotor. Nah, dalam mengendarai kendaraan bermotor, kalian harus memiliki surat izin mengemudi. Nah, jika kalian dibonceng atau posisi di belakang, kalian harus berpegangan. Dan yang paling penting, saat kalian mengendarai kendaraan bermotor, kalian harus menggunakan helm. Nah, menggunakan sarung tangan dan juga memakai sepatu. Nah, contoh yang Ibu Siska sajikan ini sudah benar ya. Nah, untuk gambar berikutnya, saat kalian membawa barang, pastikan barang yang kalian bawa kalian ikat dengan kencang agar barang tersebut tidak terjatuh. Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Nah, sekarang kalian dengarkan ya cerita kisah kera dan ayam. Pada suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. "Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja?" katanya. Kera juga kebingungan. "Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana?" sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Nah, itu cerita dari kisah kera dan ayam. Nah, coba apa sih isi cerita dongeng kisah kera dan ayam tadi? Ya betul, isi dongeng cerita tadi adalah tentang kera dan ayam yang tersesat di dalam hutan. Mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Ya, karena mereka tidak tahu jalan untuk keluar dari hutan. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan?
Ya betul, kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Nah, kalau zaman dulu saat kita tidak tahu tujuan perjalanan, biasanya kita dapat menggunakan peta. Nah, sekarang teknologi sudah maju. Kalian bisa menggunakan aplikasi yang ada di handphone kalian berupa map atau tujuan yang kalian akan tuju. Nah, dengan menggunakan aplikasi tersebut, kita akan langsung diberi petunjuk jalan, dapat menggunakan motor, mobil, ataupun berjalan kaki. Nah, sekarang lebih mudah ya nak ya. Sekarang aku tahu, kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Nah, yo, masih ingat nggak? Nah, coba kalian perhatikan kalimat-kalimat berikut ini dengan teliti. Nah, Bu Siska ingatkan lagi ya, huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Nah, kalau petikan itu apa? Biasanya ada tanda petik, titik 2 di atas tulisan. Nah, itu namanya petikan. Coba nih, ada contoh nomor 1. Nah, di situ ada tanda petikan di atasnya. Nah, setelah kata petikan harus menggunakan huruf kapital. M-nya itu harus besar ya. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi. Kata kera. Lalu yang kedua, ingat setelah tanda petik hurufnya harus huruf kapital. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Nah, kalau tanda petik biasanya akhir katanya itu diberi tanda petik juga. Biasanya ucapan atau kata dari seseorang diberi tanda petik. Yang ketiga, kera. Nah, karena awal kalimat jadi K-nya itu harus huruf kapital. Kera juga kebingungan. Nah, ada tanda petik lagi, berarti M-nya harus besar. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana. Ditutup dengan tanda petik lagi, sahut si kera. Nah, coba agar kalian lebih paham, yuk kita latihan dengan kalimat-kalimat berikut. Temukanlah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Perhatikan nomor 1, itu ada tanda petik. Ingat, setelah tanda petik, huruf pertama harus menggunakan huruf kapital. Nah, di situ masih salah, hanya menggunakan huruf kecil. Kita perbaiki. Nah, kalimat yang benarnya seperti ini. Apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Setelah tanda petik, huruf pertama harus huruf kapital. Yang kedua, ayah berpesan, jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Mana yang salah? Ya betul, itu setelah tanda petik seharusnya menggunakan huruf kapital. Nah, kita perbaiki seperti ini ya. Lalu yang ketiga, kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Nah, kita ganti lagi menjadi kalimat yang benar. Nah, K-nya itu karena setelah tanda petik harus huruf kapital. Yang keempat, pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Nah, kita perbaiki menjadi kalimat yang benar. Setelah tanda petik harus kalimat pertama, kata pertama, huruf pertama berupa huruf kapital. Yang kelima, ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Nah, kita perbaiki kalimatnya yang benar. Setelah tanda petik harus huruf kapital. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Dan sudah ingat tentang penggunaan huruf kapital? Nah, jika sudah, ayo kita lanjut. Masih ingatkah kamu dengan dongeng kisah kera dan ayam?
gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan. Nah, coba perhatikan gambar hiasan berikut. Nah, di sini kita akan membuat hiasan anak ayam. Untuk cara pembuatan hiasan anak ayam, kalian bisa lihat video YouTube yang sudah Bu Siska sajikan secara terpisah ya, Nak. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Coba, berapa hari dalam 1 minggu? Ya, betul. Hari dalam 1 minggu itu ada 7. Hari apa saja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi 1 minggu ada 7 hari. Kalian masih ingat kan? Aku tahu 1 minggu sama dengan 7 hari. Kalau 1 bulan sama dengan 30 hari. Kalau 1 bulan dijadikan minggu itu ada 4 minggu. Nah, itu harus kalian ingat ya. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antar satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Nah, di sini kalian bisa buka tema 8 halaman 168. Di sini ada 5 soal. Nah, coba kalian perhatikan. Nomor 1, Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Nah, kalian harus ingat rumus yang tadi. 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu. Di situ sudah diketahui 3 bulan. Berapa hari? Nah, karena 1 bulan sama dengan 30 hari, berarti 3 bulan sama dengan 3 dikali 30 hari. Sama dengan 3 kali 3, 9. Ditambahkan 0, jadinya 90 hari. Bagaimana? Mudah kan? Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5, coba kalian tulis jawabannya dan caranya di buku tulis kalian ya. Dan kalian gunakan rumus yang tadi. Kalian harus ingat ya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Bu Siska harap kalian dapat mengerti pembelajaran hari ini. Bu Siska tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Dadah.